Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 terdiri dari Siti Nur Hasanah dengan NIM akhiran 038 dan saya sendiri Muhammad Iqmal Fatoni dengan akhiran 52. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas tema yang berjudul Pentingnya Pendidikan Seks dalam Keluarga. Pengertian pendidikan seks. Di dalam PPT, pendidikan seks merupakan upaya orang tua untuk membiasakan perilaku positif yang berkaitan dengan seks, seperti memposisikan peran anak laki-laki dalam pikiran dan perilakunya sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan, menjauhkan anak-anak dari bacaan, gambar, dan tontonan seks yang belum wajar digunakan oleh anak, menjauhkan anak-anak dari kekerasan seksual, menyampaikan informasi positif tentang seks dalam pernikahan yang sesuai dengan usia anak itu, serta hal-hal negatif yang berkaitan dengan seks sehingga menumbuhkan kesadaran pada anak tentang seks positif dan kapan anak berhak mengenalnya agar anak-anak menghindari dan menjauhkan dirinya pergaulan bebas. Anak-anak dapat menghindari seks negatif yang dilarang oleh norma-norma masyarakat dan agama, karena di situ sangat penting pendidikan seks bagi anak-anaknya. Tujuan dari pendidikan seks yang pertama, memberikan pemahaman dengan benar tentang teori atau materi pendidikan seks, diantaranya memahami organ reproduksi atau alat kelamin, identifikasi dewasa atau bisa dikatakan balik, kesehatan seksual, penyimpangan seks, kehamilan, persalinan, nifas, bersuci, dan perkawinan. Kemudian yang kedua, menepis pandangan miring khalayak umum tentang pendidikan yang dianggap tabu, tidak islami, seronok, non-etis, dan sebagainya. Yang ketiga, pemahaman tentang materi pendidikan seks pada dasarnya memahami ajaran Islam atau sejaran searah dengan agama Islam. Yang keempat, pemberian materi pendidikan seks di sini disesuaikan dengan usia anak itu. Kemudian yang terakhir, mampu mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pendidikan seks. Yang pertama, orang tua tidak boleh apatis atau tidak berperan aktif dalam memberikan pendidikan seks sejak dini. Yang kedua, orang tua harus bekerja sama dalam menyampaikannya. Yang ketiga, orang tua juga harus memantau pendidikan seks yang diperoleh oleh anaknya. Dan yang keempat, orang tua harus selalu mendampingi anaknya. Kemudian yang kelima, ayah mengajarkan pada anak laki-lakinya dan ibu mengajarkan pada anak perempuannya. Kemudian ada peran orang tua dalam pendidikan seks. Peran orang tua dalam pendidikan seks menurut Lestari tahun 2015, yang itu diantaranya yang pertama, peran kerjasama antara orang tua, yang kedua, evaluator dalam pendidikan seks, dan yang ketiga mendampingi, kemudian yang keempat pendidikan, dan yang kelima pemantauan dalam pendidikan seks. Cara penyampaian pendidikan seks dalam keluarga. Yang pertama, tidak ada waktu khusus dalam penyampaian pendidikan seks. Yang kedua, pendidikan seks disampaikan dengan memanfaatkan momentum. Yang ketiga, pendidikan seks yang disampaikan harus lengkap. Yang kelima, pendidikan seks dimulai sejak balita. Yang keenam, penyampaian pendidikan seks dilakukan dengan sharing. Yang keenam, penyampaian pendidikan seks dengan memposisikan anak sebagai sahabat, bukan sebagai seorang anak. Yang ketujuh, penyampaian pendidikan seks tanpa harus diawali sebuah peristiwa. Misal saja, perlu adanya peristiwa hamil di luar nikah atau dan sebagainya, itu tidak diperlukan. Yang ke-8, pendidikan seks disampaikan menyesuaikan kebutuhan anak tersebut. Yang ke-9, interaksi terjalin dengan suasana akrab tanpa adanya pemaksaan. Demikian penjelasan dari kelompok kami.
Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.